Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam mengakui kalau dirinya yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak memaafkan aku, tidak memaafkan kami, tidak memaghfirah kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku menjadi orang-orang yang merugi, yang bangkrut. Makanya musibah yang terbesar, azab yang terbesar, tatkala kita tidak disayangi lagi oleh Allah. Musibah yang terbesar tatkala iman dicabut dari dada-dada manusia. Na'udzubillah. Semoga Allah menguatkan iman kita, Allah tetapkan, istiqomahkan iman kita berada di dalam dada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syurulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wasqi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi 'ali idza qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil amthal walakal hamdul minnatu wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin وعملا مقبولا بالليل والنهار يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور
المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli bihi azdawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونورني سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nahl 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yauma ta'ti, ingat yauma ta'ti, pada suatu hari, ta'ti datang, kullu nafsin, setiap diri manusia, tujadilu, untuk membela an nafsiha, atas dirinya sendiri, wa tuwaffa, dan disempurnakan, kullu nafsin, dari setiap diri manusia, ma'amilat, apa-apa yang mereka lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Jadi peringatan bagi kita, diperingatkan oleh Allah
bahwasanya yauma ta'ti, pada suatu hari datang, kullu nafsin, dari setiap manusia, tujadilu, untuk membela an nafsiha, dirinya. Jadi suatu saat, suatu hari, yaitu hari kiamat, kiamat kubro, kiamat sughro, akan datang setiap diri, setiap jiwa dari manusia, tujadilu an nafsiha, untuk membela dirinya, untuk memberi kesaksian atas dirinya, atas apa yang diperbuatnya. Namun ingat, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, pada suatu hari itu, yaitu hari kiamat, akan ditutup, akan dikunci dari lesan-lesan, dari mulut-mulut, dari setiap diri manusia. Kemudian yang berbicara adalah tangannya, yang menjadi saksi adalah kakinya atas apa yang ia perbuat. Jadi lesan kita, mulut kita suatu saat akan tertutup, akan terkunci, nggak bisa ngomong. Mulut kita nggak bisa berbicara, mulut kita nggak bisa membela kita lagi. Membela bisa saja dengan kebenaran, atau membela bisa saja dengan kedustaan. Itu yang selalu dilakukan oleh lesan kita, yang dilakukan oleh mulut kita. Kadang kita berbicara jujur, kadang kita berbicara dusta. Ingat, kejujuran akan menggiring kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kita kepada surganya Allah. Sebaliknya, kedustaan akan menggiring kita kepada kejahatan, dan kejahatan akan menggiring kita kepada nerakanya Allah. Makanya kita harus sadar diri, qiyam, bangkitkan kesadaran kita bahwasanya tatkala yang hak itu datang, maka akan sirna kebatilan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala datang yang hak, maka akan lenyap yang batil. Dan ingat, kebatilan pasti akan lenyap. Hati-hati, suatu hari kita dari setiap jiwa, dari setiap diri manusia akan datang. Semuanya akan datang untuk membela dirinya. Namun ingat, mulut kita sudah tidak bisa berbicara lagi. Mulut kita sudah terkunci. Yang berbicara adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita atas apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Akan bela, akan datang, akan menjadi saksi kaki kita, akan menjadi pembela tangan-tangan kita. Namun mulut kita sudah tidak bisa berbicara lagi. Karena mulut inilah kadang kita berbicara jujur, kadang kita berbicara dusta. Dengan mulut inilah kadang bisa menggelincirkan kita dari kebenaran, dari yang hak menuju kepada yang batil. Hati-hati dengan lisan kita. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai karena pembicaraan kita yang keliru, pembicaraan kita akan menerkam kita. Akan datang suatu saat, pada hari kiamat akan datang untuk menjadi pembela kita.
Yang berbicara adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita. Mulut kita tertutup, terkunci, tidak bisa membela. Kemudian apa yang terjadi? Wa tuwaffa, maka dan disempurnakan kullu nafsin, dari setiap jiwa manusia, dari setiap diri manusia, ma amilat, apa-apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, dibalas oleh Allah dengan sempurna balasannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka semuanya la yudlamun, tidak akan terdolimi. Allah mustahil berbuat dolim kepada hambanya. Yang berbuat dolim adalah diri kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kitalah yang telah berbuat dolim terhadap diri kita sendiri. Itu doanya Kanjeng Nabi Yunus tatkala ada di perutnya ikan nun, ya. Doanya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam tatkala diturunkan dari surga ke dunia, di mana doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam mengakui kalau dirinya yang telah berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, aku telah berbuat dolim kepada diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak memaafkan aku, tidak memaafkan kami, tidak memaghfirah kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku menjadi orang-orang yang merugi, yang bangkrut. Makanya musibah yang terbesar, azab yang terbesar, tatkala kita tidak disayangi lagi oleh Allah. Musibah yang terbesar tatkala iman dicabut dari dada-dada manusia. Na'udzubillah. Semoga Allah menguatkan iman kita, Allah tetapkan, istiqomahkan iman kita berada di dalam dada kita. Akan datang, dan Allah akan sempurnakan balasannya, ganjarannya, dan tidak sedikit pun Allah mendolimi hambanya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat kebaikan itu. Namun apabila sebaliknya, barang siapa datang dengan satu kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kejelekan itu. Wa hum la yuzlamun, dan ingat, mereka tidak didolimi sedikit pun oleh Allah. Makanya berbuat baiklah agar dilipat gandakan kebaikan oleh Allah. Berbuat baiklah, karena satu kebaikan oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu kebahagiaan yang kita berikan kepada orang, maka Allah akan membalas 10 kebaikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Camkan itu. Makanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat,
berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena satu kebaikan oleh Allah dibalas dengan 10 kebaikan. Satu kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain, maka Allah akan membalas 10 kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka tebarkanlah kebaikan, maka sebarkanlah virus-virus cinta kepada sesama. Wa daraballah, dan berbuat siapa Allah matalan, sebuah permisalan, sebuah perumpamaan, qaryatan, atas suatu negeri, kanat, yang mana suatu negeri itu ada aminatan, aman negeri itu, mutmainnatan, tentram negeri itu. Tatkala suatu negeri aman, tatkala suatu negeri tentram, apa yang terjadi? Ya'tiha, maka akan didatangkan oleh Allah rizquha, rezekinya, rogadan, melimpah ruah. Jadi kalau suatu negeri itu keadaannya aman, tentram, damai, guyup, maka rezekinya oleh Allah akan didatangkan rogadan, berlipat-lipat, melimpah ruah. Min kulli makan, dari setiap tempat penjuru, dari setiap penjuru akan didatangkan oleh Allah rezekinya, akan dilancarkan oleh Allah rezekinya. Syaratnya harus aminatan, mutmainnatan. Jadi kalau ingin dilancarkan rezekinya harus aminah, harus aman, harus beriman kepada Allah, harus amanah jadi orang. Mutmainnatan, harus mutmainnah, jiwanya tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak ada penyakit di dalam hatinya, tenang hidupnya, tentram hidupnya, bahagia hidupnya. Pasti Allah akan datangkan rezekinya oleh Allah rogadan, melimpah ruah, min kulli makan, dari setiap penjuru tempat. Inilah ciri-cirinya orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada keimanan, ada ketentraman, ada ketenangan jiwanya, mutmainnah, tenang, tentram jiwanya. Pasti rezekinya oleh Allah akan didatangkan rogadan, melimpah ruah, barokah rezekinya, manfaat rezekinya, min kulli makan, dari segala penjuru. Namun kenyataannya fakafarat bi an umillah, maka berbuat kufur mereka bi an umillah, atas nikmat-nikmatnya Allah. Fa'adaqahallah, maka tatkala orang berbuat kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, kufur nikmat, fa'adaqahallah, maka Allah akan merasakan kepada mereka, akan menimpakan kepada mereka siapa Allah, libasah, baju, pakaian, alju, pakaian kelaparan, wal khauf, pakaian ketakutan, bimakanu yasnaun, hal ini disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat, yaitu kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambah nikmat-nikmatnya oleh Allah. Namun apabila kita kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sungguh azabnya Allah amat pedih. Diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kita kufur nikmat, akan dirasakan, akan ditimpakan oleh Allah pakaian kelaparan, pakaian ketakutan dalam kehidupannya. Ini semua disebabkan karena kita kufur nikmat. Makanya kita nggak boleh kufur nikmat. Kita diberi oleh Allah kesehatan,
gunakan kesehatan itu dalam hal kebaikan. Itulah tandanya kita bersyukur kepada Allah. Jangan biarkan kemalasan berada di dalam jiwa kita. Jangan biarkan kedustaan keluar dari lisan kita. Jangan sampai kezaliman kita lakukan dalam perbuatan kita. Walaqad ja'ahum, dan sungguh-sungguh datang kepada mereka rasulun, utusan, minhum, dari mereka, dari kalangan mereka. Fakadzabuhu, namun apa yang terjadi? Fakadzabuhu, maka mereka dustakan rasul-rasul yang datang dengan kebenaran itu. Fa'adahumul adzabu, maka ditimpakan kepada mereka al-azabu, yaitu azab dari Allah. Wa hum zalimun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Makanya orang yang selalu berdusta itu termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Makanya jangan berdusta. Jangan berdusta, lisan kita dijaga, gak boleh berdusta. Karena besok di yaumil kiamah akan datang, semuanya akan datang kepada Allah tanpa terkecuali. Namun kondisinya mulut ini terkunci, mulut ini tertutup rapi. Jadi kalau kebiasaannya berdusta, akhirnya yang berbicara besok adalah tangannya. Tangannya akan berbicara, kakinya akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, atas kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, atas kedustaan-kedustaan yang kita lakukan. Tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Makanya kita jangan sampai kita berbuat kebohongan walaupun sedikit saja. Jangan sampai kita berbuat bohong, berkata bohong, berbicara bohong dalam kehidupan ini walaupun sedikit saja. Karena itu bentuk pendoliman terhadap diri kita sendiri dan juga pendoliman terhadap orang lain. Bohong ini bisa jadi fitnah, bohong ini bisa jadi ghibah, bohong ini bisa mengorek-ngorek kejelekan orang lain. Apabila ini kita lakukan, berarti tandanya di dalam hati kita telah tercabut iman-iman kita oleh Allah. Naudzubillah. Jangan sampai iman kita tercabut dari dalam dada kita. Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين والحمد لله رب العالمين.